Shalom. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, berkenaan dengan Paskah ini, maka GBI mengambil satu tema pada hari ini, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sebetulnya membaca satu firman dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Namun saya akan membacakannya ayat 27-28 saja. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36, tapi saya membacakan ayat 27-28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suatu suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak Ibu, kalimat yang ayat 27 adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus. Tetapi ayat 28 adalah pernyataan dari Allah Bapa. Saya bacakan sekali lagi. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, dari Bapa. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Sebetulnya ini percakapan menjelang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam penyaliban Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus begitu sadar, saatnya sudah tiba. Dia harus naik ke salib. Karena itu, Bapa, permuliakan Engkau. Dan jawaban Bapa, aku telah memuliakan Engkau. Aku akan memuliakannya lagi. Nah, Bapa saja memuliakan Tuhan Yesus. Memang Bapa memuliakan Tuhan Yesus itu yaitu dengan cara yang tidak terpahami oleh banyak orang. Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib. Tapi kalau kita lihat, Bapa saja memuliakan Tuhan Yesus. Itu menyadarkan kita bahwa hidup kita juga adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Pikirkan baik-baik. Pada saat Tuhan Yesus mau naik ke atas kayu salib, ada percakapan Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan Bapa, Tuhan Yesus meminta supaya dipermuliakan. Dan Bapa memuliakan Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita, sebagai orang-orang percaya, bahwa kita harus hidup yang memuliakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini percakapan yang tidak biasa. Pahami baik-baik percakapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bicara dengan Bapanya. Nah, kalau demikian, di hari Paskah ini ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Karena itu kita ibadahnya bukan pada hari Sabtu, tapi hari Minggu. Mengapa hari Minggu kita merayakan Paskah? Sekali lagi, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita beribadah itu apa? Ibadah adalah ekspresi sukacita atas kesadaran bahwa Yesus telah bangkit. Yesus menang atas maut. Yesus menang atas dosa. Yesus menang atas iblis. Makanya kita berkumpul pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, untuk merayakan kemenangannya itu. Sukacita itu ada. Karena itu saya mohon Bapak Ibu, ketika kita merayakan hari Paskah ini, milikilah satu hati yang diberi sukacita bahwa Yesus bangkit memberikan kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas iblis. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas maut. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Hei maut, di manakah sengatmu?" Jadi ibadah hari Minggu bukan ibadah yang biasa. Ibadah hari Minggu ada suatu perayaan. Celebration atas kemenangan Tuhan Yesus. Nah, hari Paskah dirayakan oleh umat Kristiani
sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian akibat menebus dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus itu mati bukan karena dosanya sendiri, karena kesalahan sendiri. Tuhan Yesus itu mati karena kita manusia yang berdosa. Dan dia menggantikan posisi kita menjadi penebus. Dan dia mati, dia dibangkitkan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus sudah melakukannya demikian bagi kita, sudah selayaknya kita juga, hidup kita ini juga bukan menjadi milik kita lagi, tetapi milik daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan telah menebusnya dan menjadi miliknya. Dan kita hidup untuk hidup bagi dia. Karena itu sudah seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Mengapa kita hidup memuliakan Tuhan? Karena itulah sebagai wujud nyata bagaimana kita membalas cinta kasih-Nya yang besar itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah itu besar. Nggak main-main, nggak cetek, biasa-biasa saja. Di dalam bahasa Indonesia diungkapkan karena begitu besar kasih Allah. Mengapa? Karena sudah tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa lagi untuk menggambarkan begitu besarnya, begitu ajaib, begitu agungnya kasih Allah itu. Begitu besar bagi dunia ini, bagi siapa? Bagi kita. Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya bukan binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Nah, kita sudah beroleh kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana? Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sudah seharusnya hidup kita dipakai untuk Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama Tuhan, sebagai wujud bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Sekarang bagaimana kita mengasihi Tuhan? Hidup memuliakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara bahwa kita ingin memuliakan Tuhan? Hidup yang memuliakan Tuhan itu bagaimana? Yang pertama, kita memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Nah, kalimat ini kalimat yang tidak populer. Kok memuliakan Tuhan di dalam penderitaan? Sebetulnya memuliakan Tuhan itu ya dalam keadaan baik-baik saja, kadang sukacita lah, beres-beres. Tetapi justru kali ini kita diajar, kita bisa memuliakan Tuhan walaupun ada di dalam penderitaan. Saya ingin membacakannya di dalam Yohanes 12 ayat 23-25. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini di latar belakangi ada beberapa orang dari kalangan Yunani. Datang menemui Filipus, saya ingin ketemu Tuhanmu. Lalu Filipus menyampaikannya kepada Andreas. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang Yunani yang mau bertemu dengan engkau. Nah, lalu kalimat ini disampaikan. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Bapak Ibu, ada pemahaman demikian. Menjadi orang Kristen itu gampang. Tinggal percaya Yesus, beres jadi orang Kristen. Selamat masuk surga. Betul. Untuk memperoleh keselamatan hanya dengan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang percaya, maka diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Kalau dia mati, dia masuk surga. Betul.
Tapi satu hal, kalimat ini belum selesai. Tetapi untuk hidup sebagai pengikut Yesus, hidup sebagai murid Yesus, maka menjalankan keselamatan itu ada harganya dan harganya itu mahal. Karena itu tidak sedikit orang-orang yang sudah percaya Yesus tidak bersedia membayar harganya. Kenapa? Ternyata mengikut Yesus juga tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Ada harga yang harus dibayar. Nah, dalam hal inilah Tuhan Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yunani tadi, bahwa kalau engkau mau mengikut aku, milikilah pemahaman yang benar tentang mengikut aku. Mengikut aku itu tidak semudah datang percaya menerima Yesus Kristus. Tidak. Ada harga yang harus dibayar. Milikilah pemahaman itu. Dan pemahaman itu adalah engkau akan menderita. Oleh karena aku. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab ke mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Apa anak manusia dimuliakan? Itu anak manusia berarti memasuki pada fase siap menderita. Menderita dari siapa? Menderita dari orang-orang yang memang menolak kehadirannya. Menderita dari para pemimpin agama yang sebentar akan menfitnah, menangkapnya dan menyiksanya. Jadi saat itu ada Yesus saat memasuki masa-masa naik ke salib. Yesus ditangkap. Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Yesus ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini dikasihinya. Yesus sendirian. Kesepian. Yesus menderita. Bukan hanya menderita fisiknya, menderita batinnya. Fisiknya juga disiksa, fisiknya dirajam, tapi juga batinnya menderita. Karena itu, ada orang-orang yang sudah percaya Yesus menjadi gagal tidak percaya pada Tuhan Yesus. Karena menyadari, harga mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh itu ternyata mahal. Gak mudah jadi orang Kristen. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, pahami baik-baik. Jangan mengikut Yesus senang-senang saja, diberkati, diberikan kesehatan, hidup lancar-lancar saja. Tidak, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan sebagai murid Yesus. Engkau akan menderita. Yesus itu menderita, disiksa. Coba Bapak Ibu lihatlah gambaran Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat film The Passion itu, dari kepala sampai telapak kaki, tidak ada tubuh yang tidak terluka. Semua tubuh Yesus itu babak belur, hancur-hancuran. Itu menggambarkan bahwa memang sebagai orang percaya harus siap menderita. Dan di dalam penderitaan inilah Tuhan Yesus dipadukan. Dia dipertentangkan. Ada pergumulan batin. Ada pergumulan batin. Murid-murid berkhianat. Ini priben. Iki murid-murid sing tak kasih, tak bela, tak kasih mukjizat, melihat, menyaksikan begitu ajaibnya aku melakukan tanda-tanda mukjizat bahwa aku ini Mesias. Mereka yang bergaul 3 tahun sama aku meninggalkan aku. Belum lagi difitnah, belum lagi dipermalukan, ditelanjangi dan dipermalukan. Dalam naskah yang saya baca, itu Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan pakai cawat. Pakai cawat itu digambarkan demikian karena sebetulnya menghormati Tuhan Yesus. Dalam satu naskah yang saya baca, Tuhan Yesus itu ditelanjangi bulat-bulat. Sengaja ingin dipermalukan. Disitulah Maria sebagai ibu Yesus hancur. Dia menderita dengan luar biasa. Ya. Makanya benarlah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus menderita. Bapak Ibu, itu sebabnya sadarilah bahwa jika saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami berbagai penderitaan, bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita, tetapi karena iman kita
kepercayaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pastikan itu bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita, tapi karena iman pengiringan kita pada Tuhan Yesus. Sadarilah bahwa melalui penderitaan tersebut kita dapat memuliakan Tuhan melalui respon yang benar. Kalau toh kita menderita, menderita apa? Bisa menderita sakit benar-benar. Ada orang percaya yang benar-benar ditangkap, lalu disiksa, bisa. Dipenjarakan, bisa. Ada orang percaya Yesus, menderita batinnya. Kenapa? Dibuang dari keluarganya, ditinggalkan oleh keluarganya. Lalu apa? Lalu di sendirian, udah nggak dapat warisan apa-apa. Itu menderita juga. Ada orang yang tadinya bergaul begitu banyak dengan orang yang lain, menderita sekarang. Menderita apa? Karena orang-orang yang lain, teman-teman akrabnya yang biasa kumpul itu menjauh. Kenapa? Karena dia percaya Yesus. Itu menderita. Tapi sadarilah bahwa kita dalam mengalami penderitaan itu pun masih bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kalau kita memiliki respon yang benar. Artinya respon yang benar apa? Sekali mengikuti Yesus, selama-lamanya mengikuti Yesus. Itu respon yang benar. Tantangan, penderitaan, permasalahan tidak menyurutkan dan tidak membuat dia mundur dari Yesus. Sekalipun dia diasingkan oleh lingkungannya, diasingkan oleh keluarganya, dianiaya sekalipun, bahkan kalau sampai mengalami kematian sekalipun karena imannya pada Tuhan Yesus Kristus, dia tetap percaya pada Tuhan Yesus. Sejarah gereja dipenuhi dengan orang-orang yang siap menderita, siap mati bagi Yesus, karena dia mempertahankan imannya bagi Yesus. Jadi di dalam penderitaan pun kita bisa memuliakan Yesus. Bukan hanya dalam keadaan aman-aman saja. Nah, contoh di dalam perjanjian lama itu Yusuf. Yusuf ini juga satu tipologi dari Tuhan Yesus. Salah satu tokoh yang menjadi tipologi dari Tuhan Yesus. Ini, Bapak Ibu, dia sudah menderita. Menderita gimana? Menderita menyaksikan saudara-saudaranya itu berbuat jahat. Dan dia sering cerita sama bapaknya. Karena dia sering cerita bapaknya atas kejahatan saudara-saudaranya, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu saudaranya iri karena dia diperlakukan juga istimewa oleh bapaknya. Iri. Akhirnya apa? Ditangkap. Masuk sumur. Dijual. Lalu kerja di Potifar. Lalu difitnah. Nggak enak sekali. Fitnahnya itu betul menghancurkan. Ini soal moral. Lalu masuk penjara. Selesaikah hidup Yusuf? Tidak. Mengapa Yusuf tidak selesai hidupnya di penjara? Karena responnya yang benar. Apakah Yusuf ketika di sumur dan Yusuf ketika di penjara itu tidak pernah teriak-teriak sama Tuhan? Saya yakin, walaupun tidak ada tertulis di Alkitab, tapi saya bisa menggambarkan. Yusuf pasti teriak. Ketika di sumur, kenapa kakak-kakakku begitu jahat pada aku, Tuhan? Kenapa engkau tidak sanggup melepaskan aku dari penderitaan ini? Dari penganiayaan, dari kejahatan kakak-kakakku. Lalu juga, mengapa aku sekarang menderita di penjara, Tuhan? Karena difitnah sama istrinya Potifar. Udah aku berbuat baik, bekerja baik. Kenapa aku dilupakan oleh juru minuman yang sudah aku tolong? Yusuf tetap bertanggung jawab. Salah satunya, Yusuf itu memiliki respon yang benar. Karena apa? Di dalam penderitaannya, dia melakukan yang terbaik. Dia adalah seorang pribadi yang bertanggung jawab. Di rumah Potifar, dia diberikan kepercayaan. Dia melakukannya. Semua beres. Seorang pelayan Tuhan, kalau diberi kepercayaan, lakukan. Tanggung jawab. Baik hasilnya. Laporkan pada pimpinan. Jangan main-main dengan kepercayaan Tuhan melalui pimpinan gereja. Jangan asal-asalan. Lihatlah Yusuf melakukannya. Udah melakukan yang terbaik, masuk penjara. Dia tetap melakukan yang terbaik. Sampai kepala penjara pun melihat, mempercayakan segala sesuatunya. Justru Yusuf memberi respon yang baik. Yusuf memberi kesempatan suatu saat. Ada waktunya. Keluar dari penderitaan itu dan memperoleh kemuliaan. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, gambar yang Bapak Ibu lihat itu Yusuf sedang bicara kepada 2 orang. Satu tukang juru minuman, satu tukang juru makanan. Dan
Yusuf menafsirkannya dengan benar. Orang yang berjalan dalam Tuhan, merespon setiap penderitaan itu dengan baik, dia akan dituntun Tuhan dan dipakai dalam penderitaannya itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun dirinya masih menderita. Yusuf masih menderita, orang lain sudah lepas. Lupa sama Yusuf, Tuhan punya acara. Mimpi Fir'aun, menafsirkan mimpi Fir'aun menjadi orang yang terhormat. Ada saatnya penderitaan itu akan berlalu. Ada saatnya penderitaan itu tidak akan menempel dalam hidup kita terus. Ada saatnya Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan mempermuliakan kita kalau kita merespon dengan benar bahwa sikap kita bertanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu mengekspresikan hidup kita dengan taat atas kebenaran firman Tuhan. Betapapun kita punya kekurangan dan kelemahan, tapi hati ini melekat pada Tuhan dan punya niat bahwa mau hidup bagi Tuhan. Tuhan angkat penderitaan menjadi satu kemuliaan. Bertahanlah dalam penderitaan. Jangan ragu dengan penderitaan. Lama-lama, kalau kita hidup benar, semakin bertekad hidup benar, penderitaan itu tidak tahan menempel dari hidup kita. Nggak tahan, dia akan lepas dari kita. Kenapa? Kita benar, penderitaan itu hanya akan menghancurkan kita. Nggak benar. Yang nggak benar lepas dari kita semua. Tuhan mempermuliakan Yusuf. Tuhan pun akan mempermuliakan kita semua. Tahanlah dalam penderitaan. Penderitaan apa sekarang? Penderitaan yang jelas ekonomi. Siapapun juga mengalami kemunduran ekonomi. Siapapun juga mengalami ancaman pandemi corona. Karena itu harus hati-hati. Lakukan protokol kesehatan dengan baik. Apalagi, banyak lagi. Tapi Tuhan menolong, Tuhan mengangkat, Tuhan memuliakan. Yusuf dipermuliakan, Yesus pun di atas kayu salib dipermuliakan. Oke, yang kedua, bagaimana kita mau hidup mempermuliakan Tuhan? Dengan cara kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia itu bagaimana? Saya bacakan ayat 24. Dan ayat 25. Ya, di slide hanya ayat 24, tapi saya akan bacakan juga 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, nah di tekanannya di sini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, bagaimana memuliakan Tuhan? Ya, yaitu hidup baginya. Mengapa hidup baginya? Karena karya Kristus di atas kayu salib itu menebus kita dari dosa. Lalu dipindahkan kita dari dosa pada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup bagi Dia. Hidup bagi Dia. Nah, contoh yang paling ekstrim adalah itu Sakeus. Sakeus itu dia orang kaya. Hidupnya hanya fokus kepada kekayaan. Mungkin juga kekuasaan. Tapi Sakeus ini pada suatu saat datang pada Tuhan Yesus. Rindu sekali pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Terjadilah keselamatan di dalam dirinya. Lalu apa? Diubahlah kehidupannya. Yang dulu hidup bagi kekuasaan. Hidup bagi kekayaan. Hidupnya hanya kekayaan sekarang diganti. Kekayaan ini ternyata tidak berarti dibandingkan. Aku telah percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan bagiku. Sekarang aku kembalikan 4 kali lipat bagi orang yang telah aku rugikan. Ada perubahan yang nyata dalam kehidupan Sakeus. Karena itu hidup fokus bukan bagi kekayaan. Hidup fokus bagi Kristus. Bagaimana? Artinya kalau kita harus hidup sesuai dengan teladannya, taat pada perintahnya, dan mengasihi Dia. Sederhana aja. Hidup bagi Dia itu taat. Ikuti teladannya, taat pada perintahnya, dan mengasihi Dia. Contohnya adalah seperti ini. Ini kisah tentang kasih.
Kasih yang sejati adalah kasih Yesus. Hidupnya itu dikorbankan. Rela dia dikorbankan habis-habisan, babak belur tubuhnya. Jiwanya menderita. Dia mati. Untuk apa? Supaya banyak orang masuk surga. Dia rela mati. Bagi Allah Bapa, makanya permuliakan Allah Bapa. Allah Bapa, aku mempermuliakan Engkau. Yesus mati supaya banyak orang masuk surga. Tapi yang satunya bukan kasih. Kisah egois, kisah yang sangat tragis. Mengapa kisah yang sangat tragis? Ya, teroris mengorbankan banyak orang supaya diri sendiri masuk surga. Benarkah masuk surga? Itu keyakinan mereka. Tapi ini satu renungan bahwa hidup kita adalah hidup memuliakan Tuhan dengan menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Yang ketiga, hidup yang memuliakan Tuhan adalah dengan cara memikul salibnya. Memikul salibnya. Di dalam ayat 27 dikatakan demikian, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus sadar penuh bahwa memang dia datang ke dunia untuk menderita. Karena itu dia tidak menghindari salib. Dan Tuhan bergumul dengan luar biasa menerima godaan-godaan dari iblis itu. Supaya apa? Jangan naik salib, jangan naik salib. Ngapain menderita? Ngapain menderita? Sering hal itu ditanamkan dalam pikiran kita. Ngapain kamu menderita? Ngapain kamu susah-susah? Ngapain cuma kamu yang kerja? Yang lain nganggur. Yang lain santai-santai. Ngapain kamu kerja keras? Godaannya begitu. Tapi lihatlah Yesus. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Yesus sadar. Dia datang. Karena itu dia dengan tenang. Setelah berdoa di Getsemani. Dan itu tak kemenangan Tuhan Yesus tuju. Lah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Maka ketika dia naik ke salib itu menjadi ringan. Tuhan Yesus telah memberikan contoh bahwa ia tidak menghindari salib. Ia sungguh-sungguh naik ke salib. Dia benar-benar merasakan tidak enaknya salib itu, tetapi dia terima, dia jalaninya. Karena itu menjadi teladan bagi kita. Kita juga hidup memuliakan Tuhan dengan memikul salib. Ya. Yesus mengajarkan agar kita hidup memikul salib. Apa artinya memikul salib? Kita harus hidup menyalibkan keinginan daging atau kedagingan kita. Apa itu? Macam-macam, kecemaran, dengki, tidak penguasaan diri, hawa nafsu, dan yang lain-lain. Galatia 5. Nah, lalu apa? Dan fokus kepada keinginan roh. Roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, dan sebagainya. Ya. Memikul salib dan menyangkal diri artinya kita mematikan manusia lama kita dan menjadi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan. Yesus itu naik ke salib untuk apa? Untuk mati. Memikul salib artinya apa? Kita harus sadar bahwa Yesus mengasihi kita dengan kasih yang besar. Yesus telah menebus kita, maka kita juga meneladani Tuhan Yesus, yaitu mematikan kedagingan kita. Oh, itulah yang disebut dengan harga yang mahal. Mematikan kedagingan kita itu tidak mudah. Kenapa? Satu proses. Dan banyak orang yang menghindarinya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bergantung pada Dia, maka kita dimampukan untuk mematikan kedagingan kita. Sehingga kita bisa memikul salib dengan ringan. Bebanmu ringan. Memikul salib, bukan yang berat. Proses pematian daging itu memang tidak mudah. Karena kecenderungan kita yang enak-enak. Dan yang enak itu ternyata banyak yang dosa. Sifat kita lebih ke arah dosa. Bertentangan dengan kehendak Allah. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dan itu terus bentrok. Keinginan daging dan keinginan roh itu terus bertentangan dalam diri kita. Dan kita perlu bersandar pada Dia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kadang kita menang, tapi kadang kita kalah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging itu lemah. Dalam faktanya kita pengen memuliakan Tuhan, tapi kita justru jatuh. Kenapa? Karena kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, bersandar pada daging, bersandar pada pengertian sendiri. Justru di sini saatnya kita bersandar kepada Allah, Roh, karena Roh itu penurut. Karena itu kita perlu memperbesar roh kita, membangun roh kita dengan baik, yaitu dengan apa? Memberi makan. Memberi makan dengan mana? Mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Mendengar firman Tuhan bagaimana? Satu, melalui ibadah. Ibadah dilaksanakan di ibadah umum, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah dewasa muda, ibadah kaum wanita. Kedua, ibadah di dalam kelompok sel. Lalu ketiga, pembinaan-pembinaan, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh gereja ini kepada jemaat. Ikuti. Kalau mau baptisan ya ikuti prabaptisan. Kalau mau menikah ya ikuti bimbingan pernikahan. Ikuti. Sifatnya diajar. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kita harus membangun roh kita. Roh kita diperbesar. Roh kita. Bapak Ibu, pikirkan. Kristus telah mati. Mengajarkan pada kita. Kita pun harus mati. Ada satu pertanyaan. Kok saya nggak bertumbuh-tumbuh? Kenapa saya nggak bertumbuh-tumbuh? Sudah sekian lama mengikuti Yesus. Rasanya susah. Bapak Ibu. Lalu ekspresi keluarnya ketemu siapa saja nggak akur. Gampang cekcok, gampang salah paham, gampang rusak hubungannya. Lalu repot. Kenapa? Karena hubungannya dengan Allah tidak beres. Jadi apa yang harus dilakukan? Beresin dulu hubungannya dengan Allah. Kalau dia beresin hubungan dengan Allah, termasuk berarti ada bagian yang dimana dia harus mematikan daging. Maka dia matikan daging. Maka Tuhan memampukan kita menjadi orang yang baru. Hidup bagi dia. Tadinya uring-uringan, marah-marahan menjadi satu ekspresi sukacita itu semakin nyata. Damai sejahtera. Sikapnya apa? Mau bergaul, mau berteman, mau bersahabat. Bukan permusuhan. Kalau ngomong bukan mau menang sendiri. Kalau ngomong lebih banyak mendengarkan. Bukan menggurui. Kenapa? Karena mematikan salib. Mari Tuhan Yesus berikan contoh bagi kita. Kita teladani. Jika sebelumnya kita memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk, maka sudah saatnya kita tinggalkan semuanya itu. Mengapa? Yesus mati, tapi tidak mati saja. Yesus bangkit. Dan bangkit itu memberikan satu kemenangan bagi kita. Apa saja yang mengikat kita. Kalau itu rokok, Tuhan katakan, aku udah mati tuh buat rokok. Kamu kebiasaan ngerokok. Mati, lepaskan rokok. Sekali itu juga mendengar firman Tuhan. Lepaskan rokok. Tidak terikat lagi. Kalau kamu hidup dalam kedagingan apa? Free sex. Mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkata, aku udah mati, aku udah tebus tuh. Kamu. Dari apa? Dari ikatan dosa. Dan aku bangkit, aku menang atas dosa. Kamu bebas dari free sex. Apalagi? Kebencian, kemarahan. Aku juga telah dibenci. Aku juga sudah mengalami kemarahan banyak orang. Aku menanggungnya di kayu salib. Aku mati, tapi aku bangkit, aku menang. Aku pun memberikan kemenangan bagimu. Lepaskan kebencian, kemarahan, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ikatan-ikatan itu harus kita lepaskan bersama-sama karena Kristus sudah bangkit. Itu artinya tidak ada hambatan, tidak ada alasan, tidak ada apapun juga yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Semua kedagingan itu telah dikalahkan oleh Yesus. Dan kita tinggal berdoa, ya Tuhan, saya mau, peganglah aku, tuntunlah aku, supaya aku tidak menuruti kedaginganku, tetapi aku menuruti keinginan roh, hidup taat pada kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu kita merayakan hari Paskah ini dengan sukacita. Mengapa? Karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah memberi kemenangan. Mari kita nikmati, kita alami sungguh-sungguh bahwa kita hidup dalam kemenangan Kristus. Kita pada akhirnya hidup itu memuliakan Tuhan. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan sebelumnya mari kita menyanyikan satu pujian.
bagi Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan pujian ini. Kita nyanyikan refnya aja, tapi perhatikan kalimat-kalimatnya. Kata-kata yang diucapkan itu. Perhatikan. Mengiringmu seumur hidupku, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Yesus, kami bersyukur bahwa di hari ini, di hari Paskah, kami merayakan kemenangan-Mu. Dan kami diingatkan, Engkau menang atas dosa. Mengingatkan kami, tidak lagi hidup dalam dosa. Hidup kami telah ditebus Engkau, hidup kami menjadi milik-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau juga menang atas maut. Engkau telah memberikan kehidupan kekal, menyadari kami yang tadinya binasa diberikan hidup kekal, supaya hidup kami diproses terus oleh Engkau untuk memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami merespon dengan sukacita atas kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami mengalami satu perubahan. Hidup kami memuliakan Engkau, ya Yesus, dalam kehidupan kami dengan cara mematikan daging, menolak tawaran-tawaran daging, sehingga dengan demikian sungguh nama-Mu dipermuliakan. Dan pada saatnya juga Tuhan, Engkau mempermuliakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan, peganglah hidup mereka, ajar mereka tarik kepada kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada mereka tekad untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Belajar untuk mematikan keinginan-keinginan daging yang bertentangan, yang berlawanan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka pun bukan hanya sekedar memiliki masa depan yang cerah, tapi hidupnya juga boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk perjalanan gereja-Mu ini. Tuhan telah memimpin kami selama lebih dari 17 tahun, memasuki tahun yang ke-18. Peganglah setiap kami Tuhan Yesus. Peganglah gereja-Mu. Tuhan, dengarlah doa-doa kami. Apa yang kami perlukan saat ini Tuhan. Dengarlah Tuhan. Jawablah Tuhan Yesus. Dan lawatlah umat-Mu Tuhan Yesus. Dengan lawatan-Mu, maka jemaat-Mu menjadi orang-orang yang mengalami sukacita, mengalami kelepasan di hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Tuhan, tolonglah Indonesia. Tolonglah Indonesia. Melalui pemerintahan kami, berikan kekuatan, kemampuan untuk
boleh memberikan vaksin kepada setiap warga negara Indonesia, sehingga melalui pemberian vaksin ini biar ada kekebalan dalam diri Indonesia, sehingga corona bisa segera terselesaikan, tertangani, dan Engkau memulihkan ekonomi Indonesia, bangkit dari keterpurukan, sehingga Indonesia tahun 2021 ini mengalami lonjakan ekonomi yang luar biasa oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Cirebon, pemerintahan kota Cirebon, berkati wali kota, wakil wali kota dengan jajarannya Tuhan, untuk boleh menangani segala sesuatu yang menjadi masalah di kota ini Tuhan Yesus, baik itu penanganan COVID-19 maupun juga ekonomi. Biarlah juga di kota Cirebon ini juga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keakuran di antara umat beragama. Terlebih Tuhan Yesus, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Justru perbedaan itu anugerah Tuhan yang boleh menyatukan. Dan itu kami ekspresikan sebagai warga kota Cirebon ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga lihat Tuhan Yesus, jemaat-Mu satu persatu. Engkau dengar doa-doa mereka, Engkau lawat mereka yang sakit biar mengalami kesembuhan. Kalau ada penderitaan-penderitaan, biarlah mereka belajar jujur, penderitaan karena dosa atau penderitaan karena mengikuti Yesus, sehingga mengalami pemulihan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami persembahkan kepada Engkau. Tuhan, biarlah semuanya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan Engkau. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat yang daripada-Mu. Karena itu saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.